Kata-kata untuk melayang. Irfan, Oktober 2001. Ini melewati semua sudut yang telah memantulkan ke arahmu, berliku menuju gelap di kala mata tertutup ketaknampakan, mewarnai segala yang telah hitam putih dan robek oleh waktu. Kamu harus menyimak yang terdefinisi di sini, di dirimu. Jangan terus berlari ketika engkau melihatku sedang menunggumu. Karena yang tidak ada itu menunggumu bersama yang ada. Lebih mudah engkau tidak jauh dari keadaanmu yang normal. Tidak normal bersamaku menyeberangi dunia yang abstrak ini. Walaupun baunya seperti kotoranmu, biarlah angkasa terpaku. Walaupun ke tangga yang berbuih engkau ingat kembali, perlu mencoba memindahkan jarak pandang ke sudut-sudut. Tuhanku, di sini aku bersamamu dan siapakah dia? Sekali lagi dari langit bulatan kematangan itu datang, mencerahkanku dengan sesuatu di balik dirimu itu, terbengkalai dalam letak yang saling berlawanan. Tentunya tak ada kompromi bagiku yang berpendar. Kalau lautan telah tersentuh garam dan matahari, aku telah merubah kekuatanmu menjadi baja. Jika seonggok keabadian berpadu dengan sebutir mimpi, lautan, palung, dan titik bergerak zigzag kembali menukik karena kejenuhan melelehkan bulatan permainan dewa dalam lorong gua tempat yang akan dikembalikan ke surga. Semua merenung tanpa mengeluhkan segala hal yang indah, seperti kepergian si penarik kesimpulan yang lucu dan pintar. Jika saya burung tak bersayap dan musim dingin pun datang, aku akan buat sarang di bawah pohon kering. Alunan musik dan nada-nada sumbang membawaku ke tebing-tebing karang padang pasir. Tiupan angin membawa serta debu-debu di mata. Muncul kebudayaan manusia di sana namun telah dihancurkan kembali. Hanya gema kata-kata mereka bersama debu. Aku tahu di belakang bahuku telah tertulis kecemasan. Manusia telah musnah saat ini. Mudah melihat kebisingan yang tak bermakna, gerakan, kesedihan masih menggores di alunan musik dan nada-nada Tuhan. Telah bergerak meninggalkan waktu dan tetap menjemputmu. Aku bersimpuh kepada posisi antara yang tak pernah sampai, dan ini akan menciptakan suatu monster bagiku. Semoga drama ini semakin mengenaskan di puing-puingmu. Dari setiap puing muncul hantu-hantu yang tak berguna mencoba melukiskan kejadian yang tak pernah terjadi. Setiap cahaya mulai nampak dari langit berawal dari biru, kuning, dan jingga. Menceritakan kejadian itu. Menyinari puing-puing itu membuat bayangan malam. Setiap goretan awan menceritakan hujan sebentar lagi turun. Mulailah pujian itu dilantungkan dalam kesunyian malam. Menggemam dalam semedi dewa-dewa makna jiwa. Berkhotbah mengenai tatanan hidup yang sempurna dan indah. Menceritakan sesuatu yang tak pernah ada dalam urutan logika. Bagaimana semua itu menjadi model dan ditiru oleh peniru. Sehingga setiap lilitan ular menghancurkan tulang-tulangku yang penurut salam alunan musik dan nada-nada kedamaian. Merenung sebelum terobeknya khayalan sang waktu padamu. Aku adalah air mata yang hanya melihat kobaran api di pelosok dunia, yang hanya mencium bau hangus di setiap sudut kota, menangisi kepergian manusia dari hatinya yang mulia. Menjamurnya kegelisahan dalam alunan musik. Hari tak bisa kusingkirkan. Nada yang menempel pada bingkai hanyalah suatu cobaan hidup. Berdirilah dengan beban yang telah tak terpikul lagi. Dengan bantuannya, sinar sang waktu tidak boleh membuat hancurnya kota dewa ini. Kota ini didirikan sebelum keabadian. Kota ini masih ada hingga setelah keabadian. Segalanya bisa benar, segalanya bisa salah. Ketahanan adalah hak penentuan yang akan menentukan kita. Walaupun itu semua tak perlu. Entah kemana semua ini membawaku, aku akan bersama. Aku adalah jagat raya yang bintang-bintang di dalamku. Berbicara dengan segalanya dengan bahasaku. Periode waktu tak akan melepaskanmu dalam kekuasaanku. Semua jagat raya dan semua keabadian tidak akan berkuasa atas diri pengingkar sejati. Dalam sang tak terdefinisi dan sang pengingkar ada kelebihan. Dia di luar kekuasaan apapun, siapapun, kapanpun, dan jiwanya sendiri tak berkuasa padanya. Pengaruhnya adalah mengingkari yang diinginkan sendiri, memberi kekuatan pada kelemahan, mencoba memahami semua sama saja dan semua sia-sia. Bebas tak terpengaruh gravitasi, kemanapun pergi, bebas tak terbatas. Jadi definisi apapun keinginan, semua manusia adalah pezina, pemabuk, pendosa. Semua manusia adalah jahat, munafik, bejat. Tidak ada yang
penting itulah kemauan Sang Mau. Terimalah kenyataan ini, kenyataan yang musuhku yang utama. Begitu pula Sang Mau, tapi aku patuh pada aturan main bahwa semua ini akan teringkari oleh Sang Pengingkar dalam setiap cerita yang tak terceritakan dan sebaliknya. Rambut yang tanggal pun bercerita setiap saat padaku, namun dalam setiap definisi yang lain semuanya berbeda. Jangan ada upaya mengingkari Sang Pengingkar yang bisa berkelip kemanapun mengenai cerita-cerita yang selalu melayang-layang dalam kedalaman arti. Dalam sangat genting, aku adalah sahabat Irfan 1993. Kau dan kau, ku harap tidak. Kenapa kalian berkhianat? Sebenarnya kalian kuanggap saudara. Kenapa kamu ungkapkan kesangsian tentang kejelekanku? Kulihat kalian tertekan oleh perbuatanku. Apakah benar? Kulihat ada seberkas kekecewaan di mata kalian. Aku minta maaf. Tapi ketika saudaraku, kenapa kamu berbuat kesangsian untuk pembunuhan 3 orang tentang penipuan dan kau katakan itu terencana? Tahukah kamu, aku tidak. Kenapa kau hancurkan aku? Kenapa kau hadapkan aku ke bibir jurang yang gelap dan dalam? Saat ini tuntutan kematian di kursi listrik terngiang-ngiang di telingaku. Apakah engkau tertawa? Aku juga saudaramu, tolonglah aku. Aku tertunduk, kututup surat itu, hatiku penuh haru. 2 hari setelah berlalu, dia hampir dipancung di atas jurang. Tegang, hari panjang, penuh debar. Dalam kegentingan itu, aku berusaha membela dia. Bahwa dia benar, dia selamat. Tapi haruslah diterima penjara seumur hidup selama 3 kali. Ketika aku mendekat dia, kelihatan kecewa dan menyesal. Dia mencoba tersenyum kemudian berkata, katakan pada ahli astronomi, ceritakan padaku indahnya bintang-bintang di langit dan tanyakan bagaimana indahnya surga itu. Aku terharu, aku meneteskan air mata. Kulihat dia telah pasrah. Dia mencoba tersenyum lagi dan berkata, ini adalah mimpi yang nyata. Kaulah teman sejatiku, terima kasih. Sambil tertunduk dia melangkah menjauh.